Shalom guys, welcome back di Ibadah Online Junior Church. Senang bertemu dengan teman-teman di Ibadah Online hari ini. Nah, sebelum ibadah, ada GC News yang ingin aku sampaikan. Pertama, yuk gabung di doa pengerja dan menara doa Junior Church. Untuk jadwalnya, teman-teman bisa lihat yang tertera di layar ya. Nah, yang ketiga, selain ibadah online, Junior Church juga ada ibadah onsite di 5 cabang berikut. Selanjutnya, di Junior Church ada ladang pelayanan di bidang musik, kreatif ministry, pendoa, penari, dan asyar. Nah, bagi teman-teman yang rindu melayani, teman-teman bisa hubungi di Instagram Junior Church GBI. Aku mengingatkan kepada teman-teman untuk memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Berikut GC News yang ingin aku sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus
Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, untuk setiap minggunya kami boleh bertemu dengan Tuhan, beribadah, mengucapkan ucapan syukur kami, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau belajar isi hati Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, beri kami Roh Kudus, beri kami hikmat, ajar kami Tuhan Yesus, biarkan kami mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Teruslah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom JC, nama kakak Kak Jeremia. Teman-teman, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. Kita sama-sama baca ya. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita stop sampai di sini, tapi kakak mau teman-teman, let's continue ya. Kita lanjutin di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-32 teman-teman. Oke, jadi itu PR-nya buat teman-teman ya. Nah guys, hari ini kita mau belajar suatu hal yang sangat sederhana. Tapi kakak pengen teman-teman pasang telinganya baik-baik. Selesai ibadah ini, kita ingat, oke? Nah, orang-orang muda itu seperti kita kadang penuh dengan ambisi ya. Kita penuh dengan cita-cita, aku pengen sukses, aku pengen punya banyak uang. Nanti kalau udah gede bisa kasih papa mama uang biar buat mereka senang. Aku pengen punya ini, pengen punya itu teman-teman. That's a great thing. Itu hal yang sangat baik. Karena kamu juga mau menjadi berkat ya buat keluarga kamu. Tapi pada kenyataannya, seringkali ketika kita dalam proses mencapai kesuksesan itu yang kita inginkan, teman-teman, kita jadi lupa sebenarnya motivasi kita untuk mendapatkan itu apa. Kalau di awal mungkin kita ngerasa, aku pengen jadi berkat, aku pengen nanti bisa kalau punya banyak uang bisa kasih ini orang yang kekurangan dan segala macamnya. Tapi sampai sekarang tiba-tiba waktu ada di prosesnya kita malah mikir, aku pengen kaya aja. Dapat ya, kalau dulu jadi kaya, diberkati dan memberkati. Tapi kalau sekarang setelah mengikuti prosesnya, cukup sampai aku pengen kaya dan diberkati saja. Tapi nggak ingin memberkati orang lain juga teman-teman. Nah, teman-teman, kakak juga dulu pernah hal seperti itu, pernah merasakan hal yang seperti itu guys. Dan kamu tahu ternyata itu bukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mengerjakan dan kita menginginkan satu hal yang duniawi, kedagingan kita. Kita mengerjakan suatu hal sangat fokus, ambisius, sampai kita lupa yang harusnya nomor satu itu adalah Tuhan Yesus. Yang harusnya di depan adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan keinginan kita, bukan ambisi kita, bukan sesuatu yang kita dambakan, tapi Tuhan Yesus yang nomor satu, teman-teman. Nah, dalam Efesus 4 ayat 17 ini dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, suatu hal yang kalau kamu mikirkan yang bukan Tuhan, kakak percaya itu bukan hal yang baik dan itu hal yang sia-sia. Karena Tuhan rindu untuk kita boleh hidup layak di hadapan Tuhan, teman-teman. Nah, kakak mau selesai dari ibadah ini, kita sangat sebentar ya, teman-teman. Jadi, tolong ingat poin ini. Yesus harus menjadi yang nomor satu di depan kamu. Kak, gimana caranya ketika aku ambisius, aku nggak lost, tersesat dari goal yang aku ingin tuju. Kalau aku sekarang pengen aku berambisi untuk bisa memberkati orang banyak, tapi ternyata setelah diproses, proses yang panjang dan banyak itu, tiba-tiba aku malah pengen cukup sampai kaya dan aku sadar sekarang, Kak. Gimana, Kak, caranya supaya ke depannya aku nggak jatuh ke dalam hal yang sama? Gimana caranya supaya ketika aku berambisi, ketika aku melakukan suatu hal yang baik, suatu hal yang memuliakan nama Tuhan, tapi dalam prosesnya aku nggak jadi tersesat, Kak? Teman-teman, so simple. Minta Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan memimpin kamu. Setiap langkah kamu akan dituntun oleh Roh Kudus, so kamu tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Oke guys, sederhana sekali.
So selesai dari ibadah ini, coba renungkan dalam diri kamu ya. Tentu lanjutin bacanya ya teman-teman dari 21 sampai dengan 32. Selesai dari ibadah ini, kamu tolong ingat ini. Yesus harus yang jadi nomor 1 dalam kehidupan kamu. Yesus yang pertama, bukan ambisi kamu. Setiap apapun yang kamu kerjakan, selalu ingat Tuhan Yesus yang nomor 1. Jadi kamu gak akan tersesat. Dan yang kedua, minta Roh Kudus dari Tuhan. Biarkan Roh Kudus tinggal dan menetap memenuhi diri kita. So kamu tetap on track dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kamu. Oke guys, kita sudah selesai. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan sharing singkat ini, Tuhan Yesus. Bapa, urapi setiap kami yang hari ini kami belajar Tuhan untuk menempatkan Tuhan Yesus yang pertama dalam kehidupan kami. Yang terutama, yang paling depan. Bukan yang ambisi kami Tuhan, bukan keinginan kami yang kami dambakan, tapi Tuhan Yesus yang pertama dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon kemurahan hati Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat. Biarlah kami, kemanapun kami melangkah Tuhan, kami penuh dengan Roh Kudus. Apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, selalu memfokuskan Tuhan Yesus yang terutama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai Tuhan beribadah saat ini dan kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, dan pengajaran penghiburan melalui Roh Kudus yang menyertai kamu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan teman-teman yang sudah selesai beribadah dan siap untuk melanjutkan kegiatannya, bersama-sama kita katakan, amin. So guys, that's it for today. So kakak harap teman-teman stay connected with Jesus ya, penuh dengan Roh Kudus terus. Oke? Dadah, see you next week.